kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku, terima kasih Allah yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau mengaruniakan Tuhan kesempatan yang indah pagi hari ini kepada kami. Engkau memberikan kami hidup yang baru, Engkau memberikan kami nafas yang baru. Dan Kau memberikan kami Tuhan hati yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami merasakan Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sepanjang tahun 2023 Tuhan, kami melihat segala kebaikan Tuhan. Kami melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami Tuhan sering meninggalkan Engkau Tuhan, dengan berbagai kesibukan kami, dengan berbagai Tuhan pikiran-pikiran liar kami Tuhan, yang kami mau melakukan semuanya atas ego kami Tuhan. Dan kami lupa bahwa kami memiliki Bapa yang baik, kami memiliki Bapa yang setia, kami memiliki Bapa yang selalu menanti-nantikan anaknya untuk kembali datang kepada kaki, untuk menyembah, memuji, dan mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan Engkau menghimpun kami semua, Kau memberikan kami kesempatan yang indah untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan terlebih kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan dan pelita bagi kaki kami dimanapun kami berada Tuhan. Selama kami bersama Tuhan dan bersama firman-Mu, kami percaya Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kami akan melakukan hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Biarlah setiap hati kami Tuhan, kami mau persembahkan kepada Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami mau menanggalkan segala kesibukan kami mau menanggalkan segala beban kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut berkat firman-Mu dengan penuh syukur, dengan penuh pujian. Kiranya sukacita surgawi, damai sejahtera turun atas kami pagi hari ini, dan kami boleh menikmati Tuhan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu lah yang memerdekakan kami dari segala tipu muslihat iblis. Terima kasih Bapak, ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa ya. Hari ini sudah terpasang ya hasilnya, puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu saya ingin men-sharingkan tentang renungan sesuai dengan lagu-lagu yang dibawakan dari awal tentang hati Bapa. Apa Bapak Ibu? Hati Bapa. Biasanya hati hamba kita ya. Tapi pagi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu untuk mengenal yang namanya hati Bapa ya. Karena saya percaya ketika kita mengenal hati Bapa kita ya, kalau di dunia ini hati ayah kita, hati papi kita ya, ketika kita tahu hati papa kita ya, maka pasti papanya itu akan suka kalau lihat anak-anaknya itu tahu hatinya papanya, dia tahu keinginan papanya. Pagi hari ini Bapak Ibu kita mau belajar sama-sama untuk mengenal hati Bapa ya, hati Bapa. Mari kita buka sama-sama di Mazmur 103 ayat 13. Kita baca sama-sama ya, supaya Bapak Ibu fokus dan juga bisa lihat ke depan ya. 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin Bapak Ibu ya, jadi Bapa itu sayang kepada anak-anaknya.
Jadi Bapak kita di surga itu sayang sekali Bapak Ibu kepada kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu masih ingat tentang kisah anak yang hilang? Masih ingat? Ingat ya? Jadi kisah anak yang hilang itu, anaknya itu ketika tahu bapaknya Bapak Ibu ya, bapaknya punya harta yang banyak ya, anaknya ini silau terhadap berkat-berkat yang dimiliki sama bapaknya Bapak Ibu. Ya, silau dengan berkat yang dimiliki bapaknya, kemudian apa? Meminta bagiannya. Jadi ketika anaknya ini silau, bapaknya itu punya kekayaan harta yang banyak, anaknya silau dan meminta bagiannya. Ada 2 anak, masih ingat ya Bapak Ibu ya. Dan satu meminta, ini yang paling kecil Bapak Ibu ya, yang bungsu meminta bagiannya. Dan akhirnya Bapak Ibu baca itu nanti kalau baca di Lukas ya, Lukas 15 itu hidup anak yang tadi dapat bagian itu dia koya-koya Bapak Ibu, ya koya-koya, ya sehingga pada satu saat ada kejadian yang namanya kelaparan, ya kelaparan terjadi. Setelah kelaparan terjadi Bapak Ibu, uang yang tadi dikasih sama ayahnya sama bapaknya habis, ya nggak punya persiapan, nggak punya tabungan. Kenapa? Karena koya-koya, ya. Kelaparan terjadi, akhirnya bekerja. Kalau Bapak Ibu baca, anak ini anaknya bapaknya yang kaya bekerja sebagai penjaga apa Bapak Ibu? Babi, ya. Bekerja sebagai penjaga babi. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Anaknya bapak yang kaya, ya, bekerja sebagai penjaga babi, ya. Sampai mau makan ampas babi aja Bapak Ibu, ya. Sampai mau makan aja nggak ada yang kasih. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, ya. Sampai mau makan ampas babi aja gak dikasih ke anak ini ya. Jadi gak ada yang mau beri ya. Jadi itu sebenarnya ada satu pelajaran yang kita bisa belajar Bapak Ibu ya. Hati-hati dengan tipu muslihat iblis Bapak Ibu ya, yang ingin membuat kita silau ya. Jadi kalau kita mau dekat sama Bapak, kita harus tahu apakah kita ini bertransaksi sama Bapak atau kita tulus. Ya kadang-kadang kalau kita doa itu pas kalau kita lagi ada masalah kita doa, kita meminta kita ini dan kita lupa bahwa itu kita lagi transaksi sama Bapak. Kita tuh silau sama berkat-berkatnya Bapak, tapi kita nggak silau sama pribadinya Bapak. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ini yang terjadi kepada anak yang hilang ini itu juga bisa terjadi kepada saya dan juga bisa terjadi kepada siapapun. Ya. Jadi iblis itu ingin membunuh, menghancurkan ya anak-anak Bapak ini, ya. Nah, beruntungnya kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya ya, si anak ini sadar Bapak Ibu, sadar ketika kondisi sudah hancur, untungnya sadar. Ya, makanya orang Kristen itu ketika dicobai karena dosanya, ya kalau dia nggak sadar, dia nggak cepat balik Bapak Ibu, sadar keadaannya, habis itu melihat, merasakan kehidupan saudaranya berlimpah Bapak Ibu ya, lalu bangkit pergi berlari kepada bapaknya. Kalau Bapak Ibu baca kisahnya nanti ya. Nah, kita akan belajar bagaimana respon bapak pada anaknya. Kita buka Lukas 15 ayat 20 ya, Lukas 15 ayat 20. Kita mau belajar tentang hati bapak pada pagi hari ini ya. Respon bapaknya bagaimana ketika melihat anaknya ini ya dibiarkan berkoya-koya, akhirnya sengsara dan dia mengingat papanya. Bapak Ibu ya sadar dan akhirnya berlari kepada papanya. Kita belajar respon papanya ya. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini loh Bapak Ibu, pribadi Bapak kita. Amin Bapak Ibu. Yang ini pribadi Bapak kita, ya. Jadi ayahnya ini kalau Bapak Ibu lihat di situ ada tulisan, ya. Ayahnya telah melihatnya. Jadi ayahnya ini sudah melihatnya dari jauh Bapak Ibu. Artinya apa? Ayahnya ini sudah menanti-nanti kapan pulang anaknya ini, ya. Ayahnya terus menanti, ya memandang jauh Bapak Ibu ke depan kapan anaknya pulang, ya dari pengembaraan, ya. Menuruti ibu-ibu yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu ya. Jadi ayahnya ini kalau Bapak Ibu lihat di situ ya, ayahnya sangat mengasihi anaknya dan ayahnya penuh dengan belas kasihan. Itu artinya penuh dengan apa Bapak Ibu? Pengampunan. Ya.
Kita lihat sama-sama di situ ada tulisan Bapak Ibu, ayahnya telah melihatnya. Ya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Jadi anaknya ini masih jauh, tapi ayahnya sudah melihat. Jadi Bapak kita itu selalu menanti kapan kita datang, ya, kapan kita meluangkan waktu. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu, ya, akhir-akhir ini ya Tuhan bawa hati saya untuk terus dekat sama Tuhan, ya, terus untuk melekat, ya. Jadi dimanapun ya saya kepingin untuk baca firman, kepingin untuk doa, kepingin untuk dengerin lagu-lagu. Ya saya percaya itu bukan kekuatan saya Bapak Ibu, tapi itu kekuatan dari Roh Kudus yang ingin membalikan kita anak-anaknya kepada Bapa yang baik. Amin Bapak Ibu. Ya. Kita baca sama-sama, ini kisah yang sangat luar biasa supaya kita bisa mengenal, mengerti isi hati Bapa. Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat 6 sampai 8, ya. Saya permisi minum dulu. Jadi kalau saya lagi debat sama saksi Iwa, saya hanya buka Yohanes 1 ayat 1, ya, dan 14 dan juga ayat ini, ya. Jadi Bapak Ibu harus sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Bapa sendiri, ya. Kita baca sama-sama. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus itu adalah Allah, tapi dia merendahkan dirinya Bapak Ibu, ya. Jadi dia punya kesetaraan dengan Allah karena dia sama dengan Allah, tapi dia nggak menganggap itu. Ya, kita baca ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ini Bapak Ibu, ya. Dan menjadi sama dengan manusia, jadi datang dari surga, ya, menjadi anak yang ingin Bapak Ibu, ya, ya, dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini Bapak kita Bapak Ibu. Jadi Bapak kita itu, ya, datang Bapak Ibu, ya, sebagai Yesus, ya, sebagai manusia merendahkan dirinya, dia datang lahir Bapak Ibu, ya, hanya untuk memberi keselamatan bagi kita semua. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi kasih Bapa itu ada satu lagu Bapak Ibu mengatakan dalam, lebar dan luas, ya. Jadi kita nggak boleh membatasi betapa besarnya kasih Bapa. Kadang-kadang iblis itu sangat lihai. Ketika Bapak Ibu jatuh bangun dalam dosa, ya, iblis akan membuat kita merasa tidak layak. Ada yang merasa seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi saat kita ini tahu kita itu sebagai seorang asyir, ya, kita menerima ini, atau mungkin Bapak Ibu sebagai seorang WL, dia sebagai seorang singer, pemain musik dan lain sebagainya. Namanya manusia itu jatuh bangun dalam tantangan, dia bisa berdosa, bisa jatuh bangun dan lain sebagainya. Tapi tugas iblis itu adalah membuat kita merasa selalu tidak layak datang kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca ayat yang sudah kita baca ini Bapak Ibu, Bapa kita itu penuh dengan kasih dan juga penuh dengan pengampunan, ya. Yesus sendiri saja mengatakan ampunilah 7 kali 77 kali, gitu ya. Artinya ini memang penuh pengampunan Bapak Ibu, ya. Ya, jangan pernah batasi kasihnya, pikirannya Bapak Ibu, ya. Perasaan kita jangan sampai mengambil kesimpulan ya kita nggak layak untuk dekat sama Bapa, untuk melayani Tuhan, karena nggak ada waktu yang pas Bapak Ibu untuk kita melayani Tuhan. Amin. Ya, nggak ada waktu yang pas. Waktu yang pas itu kapan? Sekarang. Kalau kita nggak punya satu komitmen untuk ikut Tuhan, kita nggak akan ikut Tuhan Bapak Ibu. Tapi ketika kita punya satu komitmen bahwa saya mau ikut Yesus, ya, Tuhan akan kasih kita kekuatan, ya, untuk kita step by step naik ke tangga 1, tangga 2, tangga 3. Kita baca satu ayat, ya, yang biasa kita bawakan itu biasanya di momen-momen Natal, yang Yohanes 3 ayat 16. Kita lihat Bapak Ibu, ini ayatnya sangat luar biasa sekali. Pastinya nggak usah baca pun sudah hafal, ya, karena ini sering kita bawakan, ya. Bahkan banyak pendeta gitu, jemaatnya sudah lama nggak datang, tiba-tiba datang, wah, gitu, ya. Habis itu kenapa? Karena ya memang kadang-kadang hati kita itu sangat mengasihi Tuhan pas saat Natal, tapi Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini Bapak Ibu, Bapak kita itu sangat
mengasihi kita dan selalu menanti-nanti kapan kita datang. Kalau kita bisa datang setiap hari, setiap minggu, ngapain setiap momen-momen besar? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi karena kasihnya yang sangat besar Bapak Ibu, Dia datang memberikan dirinya, ya, menjadi korban yang kudus untuk menebus kita dari dosa-dosa manusia, ya, dosa dari nenek moyang kita, ya, Adam, Hawa, Bapak Ibu, sampai dosa masa depan. Akhirnya lahir kita semua, kita juga berbuat dosa. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah ditebus sama Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi kita akan catat Bapak Ibu. Poin pertama, bagaimana kita mengenal Allah kita, bagaimana kita mengenal hati Bapa kita. Poin yang pertama adalah Allah sangat mengasihi kita. Amin. Ya, poin yang pertama kita harus sadar Allah sangat mengasihi kita dan penuh pengampunan. Ya, jadi Allah itu selalu menanti-nantikan anaknya kapan datang. Ya, seperti anak yang bilang tadi Bapak Ibu, ya. Ya, ketika anaknya lari dari jauh, ayahnya telah melihatnya. Artinya apa? Bapak itu selalu menanti-nantikan kapan kedatangan kita. Ya, kapan kedatangan kita, Bapak Ibu. Jadi Allah sangat mengasihi kita dan selalu menanti-nantikan kita. Ya. Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita bisa mengasihi Tuhan. Ya. Tadi kita sudah baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Ya, Allah itu gak akan punya anak, Bapak Ibu. Anaknya yang tunggal itu adalah dirinya sendiri. Itu kalau kita baca firman Tuhan itu penuh dengan kiasan. Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu 1 Yohanes 4, ya, 1 Yohanes 4 Bapak Ibu. Kita agak lompat-lompat ya, 1 Yohanes 4 ayat 10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, jadi bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah dahulu yang telah mengasihi kita, sehingga kita bisa mengasihi Allah, Bapak Ibu. Ya, kita lompat ayat 16. Ada sedikit ayat yang kita baca, Bapak Ibu. Ya, ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Jadi Allah adalah kasih. Kalau Allah sudah mengasihi kita sedemikian rupa, ya, kalau ada orang yang menjulit kita, menyakiti kita, ya, entah itu pasangan, entah itu anak, ya, entah itu siapapun, tetangga, ya, kita harus bisa melepaskan pengampunan. Ada amin, Bapak Ibu. Ya, kita harus bisa mengasihi seperti Allah mengasihi kita, Bapak Ibu. Kita akan baca di ayat 18. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di depan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ya, terakhir kita baca di ayat 19:20. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ada amin, Bapak Ibu. Jadi poin pertama ketika kita mau mengenal hati Bapa, karena tema pada pagi hari ini adalah hati Bapa, ya, Allah itu adalah kasih. Ya, dan kita harus belajar kasih itu dari Allah, Bapak Ibu. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita sehingga kita bisa mengasihi Allah. Ada amin, Bapak Ibu. Saya nggak akan bisa maju di sini kalau Allah nggak mengasihi saya. Kenapa? Karena saya percaya Allah memilih saya, Bapak Ibu, untuk jadi orang yang percaya. Itu satu anugerah besar.
Ya, saya membawakan firman, membawakan renungan itu karena Allah mengasihi saya, sehingga saya bisa mengasihi Allah. Kalau saya memberontak dan lain sebagainya, saya percaya berarti ketika ada orang memberontak seumur hidupnya dan sampai mati dia memberontak dan nggak pernah mengasihi Allah, saya percaya Bapak Ibu, ya, saya percaya dia adalah bukan orang yang mendapatkan kasih karunia. Tapi kalau seperti kita pagi hari ini, ya, dengan latar belakang beban apapun yang Bapak Ibu alami setiap hari, Bapak Ibu duduk di sini, Bapak Ibu mendengarkan pujian ini sama-sama mendengarkan firman, ya, dengan hati, ya, walaupun imannya nggak sebesar, hanya sebiji sesali, saya percaya itu karena kasih Allah. Amin, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan hukum pertama yang terutama dalam firman-Nya adalah mengasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Ya, orang yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya, ya, menjadikan Tuhan yang terutama pertama itu artinya dia mencari dahulu segala yang berhubungan dengan kerajaan Allah, segala yang berhubungan dengan kebenaran-kebenaran. Ya, walaupun dia mungkin lagi sibuk di kantor dan lain sebagainya, dia tahu Bapak Ibu, ya, karena dia sudah terbiasa mengasihi Allah, dia di kantor pun Bapak Ibu, ya, dia bisa jadi berkat. Mendahulukan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, ya, termasuk talenta, termasuk pekerjaan yang Tuhan beri, ya, bisnis, uang dan lain sebagainya, Bapak Ibu, jangan sampai membuat kita silau seperti anaknya bilang. Kalau Bapak Ibu punya talenta yang luar biasa, Bapak Ibu akhirnya silau, Bapak Ibu sombong, akhirnya jatuh. Ya, kita belajar banyak hal di firman Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita silau dengan hal-hal yang lahiriah, ya, termasuk kadang-kadang kita bakat di macam-macam, termasuk nyanyi dan lain sebagainya, kita cuma silau dengan seperti itu, Bapak Ibu, kita bisa jatuh. Ya. Apakah yang kita punya termasuk pekerjaan, ya, termasuk uang, termasuk bisnis dan lain sebagainya, apakah semuanya untuk Tuhan? Ya. Dan itu menunjukkan siapa yang kita kasihi. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita mengenal hati Bapa kita, ya, kita belajar pagi hari ini Bapak Ibu, hidup kita nggak gampang stres. Langsung tarik ini. Siapa yang setiap hari banyak ini Bapak Ibu, ya, setiap hari nggak punya masalah, boleh katakan? Setiap hari dalam kehidupannya, bulan November ada yang punya masalah, Bapak Ibu, boleh katakan? Ya, setiap hari itu pasti ada masalah, Bapak Ibu, ya, entah tetangga bayar meter motor ke banter, aduh gitu, ya, tetangga dengerin musiknya kenceng gitu, ya, kalau musiknya jazz nggak apa-apa, tapi kalau musiknya pas lagu dangdutan koplo, ya, kenceng, ya, itu mungkin itu juga jadi masalah buat banyak orang, ya, termasuk saya, Bapak Ibu. Ya, kenapa banyak dari kita, Bapak Ibu, tanpa disadari kita ketika banyak distract, ya, banyak tantangan-tantangan dalam kehidupan membuat kita jatuh stres, ya. Kenapa? Karena kita lupa bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kasih, Allah yang benar-benar mengasihi kita dan penuh pengampunan, Bapak Ibu. Makanya pagi hari ini kita mau mengerti isi hati Bapa supaya kita nggak gampang stres. Ya, saya percaya kalau kita dikasih kehidupan hari ini, Bapak Ibu, artinya kita siap stres di hari ini, esok dan seterusnya. Kenapa? Karena pasti banyak tantangan, orang mencemooh kita. Ya, sudah tahu kalau Bapak Ibu di kantor, ya, sudah kerjanya bagus, berhasil, ya, temannya nggak suka, temannya iri. Ada nggak ya seperti itu, Bapak Ibu? Ya. Habis temannya iri, marah-marah, ya. Habis itu laporan ke temannya, laporan ke bos, akhirnya bosnya nggak suka, kita yang sudah kerja benar akhirnya disikut, akhirnya kita keluar, ya. Itu banyak terjadi. Tapi kalau kita mengenal hati Bapak itu nggak akan gampang goyah, nggak akan gampang stres, ya. Jadi jangan mau seperti apa, ya, kita akan setiap hari Bapak Ibu harus siap seperti kapal, ya, yang diombang-ambingkan, Bapak Ibu, ya. Itu adalah ulang, betul, ya. Di tengah, Mbak. ya, yang tahu berarti usianya, ya. Ya, kalau anak-anak generasi Z itu jarang tahu lagu ini, Bapak Ibu, ya. Kita belajar, Bapak Ibu, ya. Hari ini, ya, di masa-masa saat ini, Bapak Ibu, itu kita bersyukur kita lahir pada zaman kasih karunia. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu lahir pada zaman perjanjian lama, kita mana bisa seperti ini, Bapak Ibu. Kita mana bisa dekat menghampiri tanpa yang Maha Kudus dengan seperti ini, kita nggak akan bisa. Ya,
Itu yang bisa masuk hanyalah imam-imam dengan jubah, ya, macam-macam, ya. Kita belajar, kita lihat Bapak Ibu, Keluaran 26 ayat 30 sampai 34. Kita akan baca sedikit ayat Bapak Ibu, ya, agak banyak. Saya berharap Bapak Ibu bisa fokus dan kita belajar sama-sama pagi hari ini. Keluaran 26 ayat 30 sampai 34. Ya, ini kita lihat Bapak Ibu zaman dulu, ya, Musa, ya Bapak Ibu, ya, itu membangun namanya kemah, ya. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. 31. Kita lihat Bapak Ibu, dalam perjanjian lama itu seperti ini, ya. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada keruknya. Buatlah ali tenun. 32. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penanga yang disalut dengan emas, dengan ada kainnya dari emas berdasarkan emas alas perak. 33. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukumnya ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. 34. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Bisa bayangkan Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu ada pada zaman perjanjian lama seperti ini, ya, begitu susahnya manusia yang berdosa Bapak Ibu, ya, untuk menghampiri bapaknya yang penuh dengan kasih itu begitu susahnya. Padahal Bapak itu penuh kasih, tapi dalam perjanjian lama Bapak Ibu, ya, Bapak tidak bisa mendekat kepada anak-anaknya yang berdosa dalam perjanjian lama. Bapak Ibu tadi lihat ada kata haruslah. Kira-kira penuh dengan syarat nggak Bapak Ibu? Menghampiri bapaknya sendiri loh penuh dengan syarat. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu kita bisa memuji menyembah Tuhan, kita bisa seperti ini, itu adalah kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Ya, dulu manusia dipisahkan dengan yang namanya apa? Tabir. Ya, tabir itu kalau bahasa sekarang itu di sini enggak? Lihat, gorden, ya. Dulu ada di sini. Gorden itu, ya. Gordennya besar. Setiap tahun warnanya ganti-ganti. Ada yang masih ingat warnanya apa? Ada yang warna hitam, merah, habis itu ada yang ungu, ya? Ungu, enggak. Dulu sini ada Bapak Ibu, ya. Saya masuk gereja ini mungkin saya tahun 2004 atau 2003 gitu, ya. 2005 saya nikah, 2003 ya, kurang lebih segitu, sudah lama, ya. Jadi gorden atau tabir ini memisahkan Tuhan dengan umatnya Bapak Ibu, ya. Jadi gorden ini diletakkan dalam tabernakelnya. Jadi zaman dulu Bapak Ibu, ya, tabernakelnya Musa atau kemah suci pada zaman dulu, ya. Kemudian kalau Bapak Ibu baca seterusnya kisahnya ada namanya Bait Allah, ya. Jadi Bait Allah yang pertama Bapak Ibu, ya, setelah kemah suci, ya, habis itu lahirlah Daud. Daud punya anak namanya Salomo. Salomo dipercaya Tuhan untuk membangun Bait Allah. Bapak Ibu lihat begitu megahnya Bait Allah yang pertama Bapak Ibu, ya. Dan akhirnya ketika Salomo diizinkan Bapak Ibu untuk membangun Bait Allah, Salomo dikasih hikmat sama Tuhan, ya, dikasih kekayaan sama Tuhan, dia menjadi anak yang hilang Bapak Ibu. Silau dengan berkat-berkatnya Bapa, silau dengan berkat-berkatnya Tuhan Bapak Ibu. Istrinya bukan satu, istrinya berapa? 700 plus ya hampir 1000, ya. Jadi akhirnya Bapak Ibu hatinya itu sudah nggak terpaut, nggak fokus sama bapaknya, tapi fokus sama segala yang dia terima, fasilitas Bapak Ibu, ya. Hatinya terpaut sama fasilitasnya Bapak, bukan sama pribadinya Bapak. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Akhirnya apa? Dihajar Bapak Ibu, yang perang terus dihajar, ya, dan akhirnya dihancurkan Bait Allah, ya. Itu zaman Babel kalau salah, ya. Jadi Salomo, ya. Jadi di Bait Allah yang pertama akhirnya hancur Bapak Ibu, ya. Dan bangsa Israel dibawa, ya, kepada Babel, ya, dan benar-benar disiksa, ya. Di situ ada Zerubabel, ada Yeremia dan lain sebagainya, ya. Kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, ya, dan ada pribadi yang dipakai sama Tuhan untuk membangun Bait Allah yang kedua.
yaitu Zerubabel. Ya, kalau Bapak Ibu baca gitu ya. Jadi kemudian direnovasi sama Perjanjian Baru. Kalau Bapak Ibu lihat itu Herodes. Ya. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat untuk beribadah dan juga untuk mempersembahkan korban bakaran. Jadi bangunan kemah suci bait Allah zaman dulu Bapak Ibu itu berfungsi untuk beribadah dan juga mempersembahkan korban bakaran. Jadi korban bakaran itu ada korban bakaran pagi, korban bakaran malam, dan itu terus menerus setiap tahun terus menerus seperti itu Bapak Ibu. Ya, supaya apa? Amarahnya Bapak itu nggak meluap-luap kepada bangsa Israel ketika jatuh dalam dosa. Saat ini kalau Bapak Ibu lihat, ya, kalau Bapak Ibu sering lihat TV, ya, Bukit Bait Suci, ya, menjadi lokasi berdirinya Bapak Ibu, ya, itu namanya di sana itu Kubah Sakira, ya, dan juga ada namanya Masjidil Aqsa, ya, makanya Bapak Ibu kalau lihat di sana itu jadi perebutan Bapak Ibu antara bangsa Israel sama mereka, ya. Jadi sampai sekarang itu ya, jadi di Yerusalem, Palestina dan seterusnya daerah-daerah situ Bapak Ibu, ya, jadi bait Allah itu Bapak Ibu itu jadi perebutan, ya. Yang dari sisi sepupu kita, ya, di sini ada Masjidil Aqsa, ya, itu ya bait Allah Bapak Ibu, ya, dan ada namanya Kubah Sakira, ya, dan sampai sekarang menjadi perebutan Bapak Ibu. Jadi dalam yang kita tadi baca Bapak Ibu itu menunjukkan bahwa Allah terpisah dengan manusia pada zaman Perjanjian Lama. Tapi dalam Perjanjian Baru kita mau belajar Bapak Ibu, ya. Dalam Perjanjian Baru, ya, kita belajar Matius 12 ayat 6. Ini kita lihat Bapak Ibu, dalam Perjanjian Baru, ya, ada sesuatu yang luar biasa yang Yesus katakan ketika ahli-ahli Farisi, ya, ketika Yesus menyembuhkan seseorang pada hari Sabat, ya, mereka langsung, kamu kok melakukan aktivitas pada hari Sabat? Yesus mengatakan ini Bapak Ibu, ya, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Apa Bapak Ibu? Siapa yang melebihi bait Allah? Kita semua. Jadi saat Yesus, ya, menyembuhkan orang lumpuh pada hari Sabat, itu dikucilkan, pokoknya dihina, gitu ya. Habis itu Yesus mengatakan, Daud juga pernah menolong domba yang jatuh pada hari Sabat juga, ya. Dan Yesus juga melakukan sama hal yang sama, Bapak, ya. Jadi dikatakan di sini, Bapak Ibu, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, bait Allah itu bangunan-bangunan yang harus megah, ya. Bait Allah pertama megah sekali, ya. Zerubabel nggak mungkin seperti Salomo membangunnya, Bapak, ya. Bait Allah yang tadinya dalam bentuk fisik, ya, dimasukkan dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Yang awalnya tadi dalam bentuk fisik, ya, haruslah kau bangun seperti ini, ya, haruslah ini tatakan emas, ya, kepalanya mungkin ada kepala kerbau dan lain sebagainya Bapak Ibu, ya. Sama Tuhan Yesus digantikan, ya, dimasukkan dalam hidup kita, dalam hati kita Bapak Ibu, ya. Berarti gerejanya siapa? Gerejanya adalah kita Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi kalau bait Allah itu bukan gedung ini Bapak Ibu. Bait Allah ada di Yesus taruh di dalam hati kita. Berarti gerejanya siapa? Gerejanya kita. Makanya firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul, ya, aku ada. Jadi kita ini sebenarnya gerejanya Bapak Ibu, ya. Dalam Perjanjian Baru dikatakan, ya, Roh Tuhan, ya, tidak tinggal dalam gedung-gedung bait Allah lagi, ya, namun di dalam kita. Roh Tuhan berkuasa di dalam kita. Kita lihat sama-sama di Roma 8 ayat 11 Bapak Ibu. Roma 8 ayat 11. Kita boleh baca sama-sama? Boleh, ya? 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Dia di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu, yang mana itu oleh rohnya yang Dia di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu harus sadar, kita ini bait Allah. Jadi roh Tuhan itu sudah ditaruh di dalam kita, bukan dalam gedung gereja ini. Kalau Bapak Ibu gedung gereja ini, itu setiap hari Minggu. Nah, hari Senin, Selasa, dan seterusnya.
yang ada di kita Bapak Ibu setiap hari ya. Jadi kalau kita adalah gerejanya Tuhan, kalau Bapak Ibu lagi masuk ke rumah ya, di rumah lagi rame, Bapak Ibu datang ke rumahnya langsung jadi damai. Amin Bapak Ibu ya. Di kantor lagi penat, Bapak Ibu datang, kantornya jadi penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena yang datang adalah Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ya. Mengapa bait Allah diizinkan hancur Bapak Ibu? Ya. Jadi zaman dulu ya, bait Allah pertama hancur, bait Allah kedua juga hancur ya, direnovasi lagi ya. Jadi alasannya Bapak Ibu ya, saya bacakan ya Bapak Ibu, alasannya nggak usah dibuka ya karena ada beberapa. Efesus 2 ayat 15 mengatakan Bapak Ibu, karena Taurat dibatalkan dengan kasih karunia. Bapak Ibu boleh tulis ya. Efesus 2 ayat 15, Taurat dibatalkan oleh kasih karunia. Bapak Ibu, kelahiran, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Bapak Ibu ya membatalkan hukum Taurat. Ya. Dan kenapa bait Allah dihancurkan? Ya karena bait Allah, bahwa kita adalah bait Allah. Ya, bukan bangunan gedungnya lagi yang penting. Yang penting sekarang bagi Bapak kita itu bukan gedungnya yang mewah, yang haruslah. Tapi yang Bapak lihat sekarang adalah kitanya. Kitanya itu sangat penting bagi Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang duduk di sini itu sangat penting, sangat berarti sangat penting. Tapi iblis akan membisikin kita, kamu nggak penting, kamu nggak akan bisa sukses, kamu nggak akan bisa berhasil dalam dunia ini, kamu akan menjadi orang yang nggak mungkin bisa. Itu akan terus-terusan. Tapi Bapak Ibu harus percaya sama firman Tuhan, ya bahwa kita ini adalah pribadi yang sangat penting. Kalau rohnya yang hidup, yang membangkitkan Yesus, Bapak Ibu, itu juga ada di dalam kita, maka rohnya yang hidup itu juga akan membangkitkan kita bersama-sama dengan orang-orang yang kudus, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat fenomena-fenomena, ya, kalau ada orang-orang yang suka mengasihi jiwa-jiwa yang hilang, Bapak Ibu lihat, mereka menginjil, mereka dianiaya. Ada juga sebagian di tempat-tempat di Indonesia, ya, sebagian tempat-tempat gereja dirusak, ya, nggak boleh ibadah dan sebagainya, ya. Ya sebenarnya mereka nggak sadar Bapak Ibu, ya. Karena apa? Karena orang-orang yang sudah mengerti hati Bapa dan mengerti tentang kebenaran firman ini, Bapak Ibu, gereja itu hanya cuma untuk kumpulan untuk kita berfellowship, ya. Tapi ketika kita nggak boleh beribadah di satu gereja, ya, dan mungkin pada saatnya nanti, ya, Buddha sering membawakan tentang pada masanya antikris, ya. Jadi antikris itu pada saatnya nanti, Bapak Ibu, untuk berkumpul seperti ini akan sangat susah sekali, ya. Tapi kita hari ini kita disadarkan sama Tuhan, ya, itu hanya gedungnya yang ditutup, Bapak Ibu, ya. Karena kita sendiri adalah gereja-gerejanya. Roh Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan masuk kepada poin yang ketiga, ya. Jadi poin yang pertama tadi, Bapak Ibu, masih ingat tadi poin yang pertama apa? Allah sangat mengasihi kita, ya. Dan Allah sangat menanti-nantikan kita, ya. Jadi kita harus, ketika kita mau mengerti hati Bapa, Allah itu sangat mengasihi kita dan menanti-nantikan kita, dan Allah Maha Pengampun, Bapak Ibu. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, Bapak Ibu. Poin yang selanjutnya adalah ketika kita ingin mengerti hati Bapa, Bapa itu juga ingin memakai kita menjadi saluran tangannya. Ada amin, Bapak Ibu. Ya, jadi kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ya, firman Tuhan mengatakan kamu adalah apa, Bapak Ibu? Garam dunia. Kamu adalah terang dunia, ya. Dan kita lah bait Allah yang saat ini, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita disebut bait Allah, kalau kita disebut gereja sama firman Tuhan, ini yang mengatakan bukan saya loh, Bapak Ibu. Yang mengatakan gereja adalah firman Tuhan. Kenapa kita disebut gereja? Karena ada roh Allah yang ditaruh di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi kalau kita ini adalah gereja, saat masuk rumah, rumahnya langsung damai, gitu ya. Tapi kalau saat kita masuk rumah, rumahnya jadi kacau, waduh, ini berarti bukan gereja, ya. Apa, Bapak Ibu? Ya. Kok sebaliknya seperti itu, ya. Terang nggak bisa bercahaya di tempat yang apa, Bapak Ibu? Terang. Sama seperti pada hari ini, gitu ya. Ya. Jadi terang nggak bisa bercahaya di tempat terang. Bapak Ibu bercahaya ya di tempat gelap.
Ya, tempat gelap itu ketika kita keluar dari ruangan ini Bapak Ibu, ya, ketika Bapak Ibu beraktivitas dimanapun tempat berada, ya, ada banyak tantangan, ada banyak mungkin bahaya dan lain sebagainya. Kita harus tahu Tuhan sudah sebut kita adalah bait Allah, Tuhan sebut kita adalah gereja, ya. Jadi kita harus menerangi tempat-tempat dimanapun kita ditempatkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa taat, Bapak Ibu bisa bersetia sampai hari ini, saya percaya itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena kekuatan dari Tuhan. Itu karena kasih Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kita sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Ibrani 6 ayat 19. Semua ayat-ayat ini saling bersangkutan ya Bapak Ibu. Kita menyimak sama-sama Ibrani 6 ayat 19. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Siapa Bapak Ibu yang melakukan ini? Tuhan Yesus. Jadi pengharapan kita itu dibawa sama Yesus, ya, kepada Bapa di sorga Bapak Ibu, ya, dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya apa? Tabirnya ini dibelah, tabirnya ini dirusak Bapak Ibu. Supaya apa? Gak ada pemisah antara Bapa dan juga anaknya. Ada amin Bapak Ibu. Jadi pengharapan kita itu sangat luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah gak ada pemisah antara manusia yang berdosa dengan Allah Bapa kita. Ya, kalau zaman dulu Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu lakukan untuk mendekat kepada Bapa susah, ya, benar-benar susah. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, ya, kisahnya tabir terbelah dua, apa Bapak Ibu? Saat Tuhan Yesus apa? Disalib, ya, dan menyerahkan dirinya, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, itu tabir langsung terbelah dua Bapak Ibu, ya, tabir langsung terbelah dua, ya. Jadi Yesus langsung membawa harapan kita kepada Bapa. Jadi kalau kita bisa melihat Bapak Ibu dalam kerajaan dunia, ya, biasanya Bapak Ibu dalam kerajaan dunia di mana-mana yang perang itu prajuritnya. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, prajuritnya yang perang melawan musuh, ya, dan mati karena ingin melindungi dan membela rajanya. Tapi kita belajar Bapak Ibu, dalam kerajaan surga itu beda. Dalam kerajaan surga, raja Bapak kita, yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu, turun ke bumi jadi manusia dengan visi menebus manusia dari kutuk dosa dan rela mati bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Ya, inilah Bapak kita.